so di luas ho tersulang di tanah totong mau dijaga ho parlinggo maki di tangan siang mi doa. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 6 Oktober 2021, tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikianlah dikatakan. Kenapa seseorang merasa gelisah? Gelisah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tidak tentram, selalu merasa khawatir. Arti lain dari gelisah adalah tidak tenang. Terkadang tanpa sadar kita sering susah, tidak tenang, gelisah akan hal-hal yang belum terjadi. Kita kehabisan waktu untuk memikirkan hal itu, sampai kita tidak punya waktu lagi untuk hidup tenang dan menikmati hari ini. Apakah percaya itu? Percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur, tidak jahat, dan sebagainya. Percaya juga berarti kita yakin benar akan kemampuan atau kelebihan seseorang. Dan kita sangat yakin dia bisa memenuhi harapan-harapan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa gelisah? Karena kurang atau bahkan tidak percaya. Bagaimana supaya tidak gelisah? Percayalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita hari ini adalah ucapan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia akan naik ke surga. Murid-murid gelisah, bahkan ketakutan, karena mereka akan ditinggalkan oleh guru, bahkan Tuhan mereka. Dan Yesus tahu kegelisahan hati mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah." Kepercayaan kita kepada Allah Sang Pemilik hidup akan mengusir jauh kegelisahan yang ada dalam hati kita. Kepercayaan kita kepada Allah akan membuat kita berserah dan pasrah di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Allah akan membuat kita tenang dan damai, karena kita menambatkan harapan kita kepada Allah yang Maha Kuasa dan yang kekal untuk selamanya. Dia yang Maha Kuasa atas hidup kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Tentu Dia tahu apa yang terjadi pada hidup kita, apa yang rusak, apa yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Tentulah Dia tahu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau sedang terluka, sedang memendam amarah, sedang berduka dalam kesusahan dan menderita karena perekonomian yang sulit, percayalah dan datanglah kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dan hikmat daripadanya, agar engkau diberikan kemampuan untuk berpikir dengan baik, diberikan kekuatan dan tenaga yang cukup, serta diberikan hati yang penuh syukur untuk
kita bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah hidup kita yang pelik. Jangan takut melangkah maju, karena Tuhan akan berjalan di depan untuk memimpin kita. Dan jangan khawatir bila kita harus melangkah mundur sejenak, untuk kita boleh menyusun kekuatan untuk maju berlangkah-langkah ke depan, sebab Tuhan ada di belakang memagari kita. Dari dulu sampai sekarang, Dia tetap setia. Dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila dalam perjalanan dan perjuanganmu masih belum menunjukkan hasil, jangan pernah berhenti. Teruslah berjalan dan menantikan pertolongan Tuhan dalam iman. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Ia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena ia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Sabarlah menanti kedatangan Tuhan untuk menolongmu. Dan teruslah berpengharapan di dalam menunggu jawaban doamu. Menunggu berarti kita memberi waktu tanpa harus mengeluh. Menantikan kedatangan Tuhan untuk menjamah dan memulihkan kehidupan kita. Orang yang percaya akan datang kepada Tuhan, sekalipun dia sedang berbeban berat dan letih lesu. Karena dia percaya, dia akan mengalami kepulihan. Dia akan disegarkan karena jamahan Tuhan. Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Oleh karena itu percayalah dan datanglah kepada Tuhan agar engkau disembuhkan, dipulihkan, serta dikuatkannya. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati dan hidup dalam bahagia. Kenapa? Karena waktu dan pikirannya hanya bersama-sama dengan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Janganlah gelisah hatimu, datanglah dan percayalah kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang setia dan kekal untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan menghibur kami. Biarlah kami tidak gelisah, tidak takut di dalam menjalani hidup kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Setiap saat Engkau akan bersama-sama dengan kami dan akan menolong kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah hidup kami hanya bersandar ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan, hari ini, esok, dan untuk selamanya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu